Rusia lancarkan serangan besar-besaran di daerah selatan Ukraina. Langkah terakhir kuasai Donbas. Rusia baru saja melancarkan serangan besar-besaran di daerah selatan Ukraina yang melintasi sungai di timur Ukraina Selasa 24 Mei 2022 hari ini. Serangan ini merupakan upaya balasan usai Rusia mengalami kekalahan pada kampanye utamanya di timur. Adapun dengan melancarkan serangan ini, tentara dari negara beruang putih berupaya untuk bisa mengepung pasukan Ukraina di kota kembar Donetsk dan Lysychansk. Pertempuran ini merupakan salah satu fase terakhir perang yang merupakan usaha mati-matian Rusia untuk bisa menguasai wilayah Donbas dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front timur utama. Sebenarnya saat ini pasukan juga Ukraina berada di sebuah kantong daerah yang terapit jepitan tentara Rusia. Mereka berada di kota Severodonetsk di bagian timur sungai Siversky Donetsk. Pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung pasukan Ukraina tersebut. Musuh telah memfokuskan upaya untuk melakukan serangan pengepung Lysychansk dan Severodonetsk, kata Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai. Intensitas kebakaran di Severodonetsk telah meningkat beberapa kali di dalam periode penyerangan ini dan mereka hanya menghancurkan kota, sambung Serhiy. Kota ini menurutnya menjadi medan penting karena Lysychansk menjadi daerah Donbas terakhir yang masih dikendalikan pasukan Ukraina. Hingga saat ini kota tersebut masih dikendalikan 15.000 orang dan personel militer Ukraina. Sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters, wartawannya melaporkan dari Bakhmut dan mendengar serta melihat adu tembak yang hebat. Pertempuran ini terjadi di Lysychansk pada hari Senin. Berbagai kendaraan baju Ukraina, tank, peluncur roket bergerak menuju garis depan negara tersebut. Bus-bus membawa tentara Ukraina ke medan pertempuran untuk mempertahankan kota Lysychansk yang menjadi pertahanan terakhir Donbas. Lebih jauh ke arah barat di Sloviansk, jalan-jalan masih sibuk dengan kendaraan, anak-anak, musisi jalanan, dan pasar serta supermarket yang penuh. Pada malam hari, sirine serangan udara menyala di daerah tersebut. Segera 2 angkutan umum yang kosong melaju menuju garis depan kota Lyman untuk mengevakuasi warga sipil menghindari penembakan gempuran barat di daerah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan habis-habisan untuk mengepung pasukan Ukraina di kota kembar yang melintasi sungai di timur Ukraina pada Selasa 24 Mei 2022. Pertempuran yang bisa dikatakan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan Moskow di timur. Tepat 3 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, pihak berwenang di kota terbesar kedua Kharkiv diperkirakan akan mengoperasikan kembali kereta bawah tanah yang selama ini menjadi tempat ribuan warga sipil mencari perlindungan dari pengeboman tanpa henti berbulan-bulan. Pembukaan kembali adalah simbol keberhasilan militer terbesar Ukraina selama beberapa minggu terakhir, mendorong pasukan Rusia sebagian besar keluarga dari jangkauan artileri Kharkiv, seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Kiev pada bulan Maret. Gagal di Kharkiv dan Kiev, Rusia berusaha untuk merebut wilayah Donbas dari 2 provinsi timur, Donetsk dan Luhansk, dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front timur utama. Bagian paling timur dari kantong Donbas yang dikuasai Ukraina, kota Severodonetsk di tepi timur sungai Siversky Donetsk, dan kembarannya Lysychansk di tepi barat telah menjadi medan perang penting di sana. Dengan pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung mereka, musuh telah memfokuskan upayanya melakukan serangan untuk mengepung Lysychansk dan Severodonetsk, kata Serhiy Gaidai, Gubernur Luhansk, di mana kedua kota tersebut termasuk di antara wilayah terakhir yang masih dipegang oleh Ukraina. Intensitas kebakaran di Severodonetsk telah meningkat beberapa kali. Mereka menghancurkan kota. Katanya di TV menambahkan ada sekitar 15.000 orang di kota dan militer Ukraina tetap mengendalikannya. Wartawan Reuters di Donbas yang mencapai Bakhmut lebih jauh ke barat mendengar dan melihat penembakan hebat di jalan raya menuju Lysychansk pada hari Senin. Kendaraan lapis baja Ukraina, tank dan peluncur roket bergerak menuju garis depan dengan bus membawa tentara. Lebih jauh ke barat di Sloviansk, salah satu kota Donbas terbesar yang masih di tangan Ukraina, sirine serangan udara meraung pada Selasa pagi, tetapi jalan-jalan masih sibuk. Dengan pasar penuh, anak-anak mengendari sepeda dan musisi jalanan bermain biola di supermarket. 2 bus angkutan umum yang kosong melaju menuju kota garis depan Lyman untuk mengevakuasi warga sipil dari penembakan berat di sana, dikawal oleh polisi dan sebuah mobil militer. Gaidai mengatakan pasukan Ukraina telah mengusir Rusia dari desa Toskivka di selatan Severodonetsk. 4 orang tewas dalam penembakan di satu rumah di Severodonetsk semalam. Pertempuran di sana menyusul kekalahan Ukraina di pelabuhan Mariupol setelah hampir 3 bulan pengepungan di mana Kiev yakin puluhan ribu warga sipil telah tewas. Di sebuah pemakaman di luar Mariupol menapaki deretan panjang kuburan baru dan salib kayu darurat. Natalia Voloshina,
yang kehilangan putranya yang berusia 28 tahun dalam perjuangan untuk kota itu. Mengatakan banyak dari korban Mariupol yang tidak memiliki siapapun yang tersisa untuk mengenang mereka. Siapa yang akan menguburkan mereka? Siapa yang akan memasang plakat? Dia bertanya, mereka tidak punya keluarga. Rusia sekarang mengendalikan petak tak terputus di timur dan selatan Ukraina, tetapi belum mencapai tujuannya untuk merebut Luhansk dan Donetsk. Mereka berada di kota Severodonetsk di bagian timur sungai Siversky Donetsk. Pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung pasukan Ukraina tersebut. Musuh telah memfokuskan upaya untuk melakukan serangan pengepung Lysychansk dan Severodonetsk, kata Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai. Intensitas kebakaran di Severodonetsk telah meningkat beberapa kali di dalam periode penyerangan ini dan mereka hanya menghancurkan kota, sambung Serhiy. Kota ini menurutnya menjadi medan penting karena Lysychansk menjadi daerah Donbas terakhir yang masih dikendalikan pasukan Ukraina. Hingga saat ini kota tersebut masih dikendalikan 15.000 orang dan personel militer Ukraina. Sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters, wartawannya melaporkan dari Bakhmut dan mendengar serta melihat adu tembak yang hebat. Pertempuran ini terjadi di Lysychansk pada hari Senin. Berbagai kendaraan baju Ukraina, tank, peluncur roket bergerak menuju garis depan negara tersebut. Bus-bus membawa tentara Ukraina ke medan pertempuran untuk mempertahankan kota Lysychansk yang menjadi pertahanan terakhir Donbas. Lebih jauh ke arah barat di Sloviansk, jalan-jalan masih sibuk dengan kendaraan, anak-anak, musisi jalanan, dan pasar serta supermarket yang penuh. Pada malam hari, sirine serangan udara menyala di daerah tersebut. Segera 2 angkutan umum yang kosong melaju menuju garis depan kota Lyman untuk mengevakuasi warga sipil menghindari penembakan gempuran barat di daerah tersebut. Pasukan Rusia melancarkan serangan habis-habisan untuk mengepung pasukan Ukraina di kota kembar yang melintasi sungai di timur Ukraina pada Selasa 24 Mei 2022. Pertempuran yang bisa dikatakan sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan Moskow di timur. Tepat 3 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, pihak berwenang di kota terbesar kedua Kharkiv diperkirakan akan mengoperasikan kembali kereta bawah tanah yang selama ini menjadi tempat ribuan warga sipil mencari perlindungan dari pengeboman tanpa henti berbulan-bulan. Pembukaan kembali adalah simbol keberhasilan militer terbesar Ukraina selama beberapa minggu terakhir, mendorong pasukan Rusia sebagian besar keluarga dari jangkauan artileri Kharkiv, seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Kiev pada bulan Maret. Gagal di Kharkiv dan Kiev, Rusia berusaha untuk merebut wilayah Donbas dari 2 provinsi timur, Donetsk dan Luhansk, dan menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front timur utama. Bagian paling timur dari kantong Donbas yang dikuasai Ukraina, kota Severodonetsk di tepi timur sungai Siversky Donetsk, dan kembarannya Lysychansk di tepi barat telah menjadi medan perang penting di sana. Dengan pasukan Rusia maju dari 3 arah untuk mengepung mereka, musuh telah memfokuskan upayanya melakukan serangan untuk mengepung Lysychansk dan Severodonetsk.